Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam tutorial online Psikologi Belajar Mengajar. Materi inisiasi ke-6 yaitu tujuan belajar. Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka bersama saya Dwi Meliana Lisawati. Materi inisiasi ke-6 ini yaitu tujuan belajar. Cakupan materinya yang pertama adalah pengertian tujuan belajar, yang kedua konsep tujuan belajar, yang ketiga jenis tujuan belajar. Indikatornya, setelah mempelajari inisiasi ke-6 ini, Anda diharapkan secara komprehensif menjelaskan tentang 1. Menjelaskan pengertian tujuan belajar, 2. Menjelaskan konsep tujuan belajar, 3. Menjelaskan jenis tujuan belajar. Kajian materi pada tujuan belajar yang pertama adalah pengertian tujuan belajar, yang kedua konsep tujuan belajar, yang ketiga jenis tujuan belajar. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian tujuan belajar, di mana capaian pembelajaran yang spesifik, yang mudah diamati dan mudah diukur, sehingga jelas menggambarkan apa yang ingin dicapai setelah selesai melakukan pembelajaran. Biasa kita namakan dengan capaian pembelajaran khusus yang disingkat dengan CPK. Capaian pembelajaran khusus atau CPK adalah suatu cara untuk menyatakan capaian pembelajaran dalam bentuk perbuatan atau perilaku nyata yang harus dapat dilakukan oleh pelajar di akhir pembelajaran. CPK hendaknya didasarkan kepada kemampuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dalam pekerjaan atau kehidupan yang dapat diukur dan diamati. CPK untuk mengobatinya pun hendaknya merupakan pernyataan yang dapat diukur dan diamati. Keuntungan CPK yang pertama adalah arah pembelajaran menjadi jelas. Yang kedua adalah memudahkan para pengajar bekerja sama dan saling membantu dalam satu tim pengajar untuk meraih capaian pembelajaran. Merumuskan CPK ada 3 syarat pokok yang harus dipenuhi, yaitu 1. CPK menyatakan perilaku yang dikehendaki sebagai hasil pelajar. 2. CPK hendaknya dirumuskan dalam bentuk perbuatan. 3. Pelajar merupakan pokok kalimat dalam rumusan CPK. Ciri CPK yang pertama adalah fokus kepada tujuan akhir pembelajaran. 2. Menggunakan kata kerja operasional. 3. Pelajar sebagai pokok kalimat. Keuntungan CPK yang pertama adalah memungkinkan komunikasi lancar dan efisien antara pelajar, pengajar, dan pihak pengelola. 2. Menghindarkan adanya materi pembelajaran yang tumpang tindih dan menghindarkan adanya materi pembelajaran yang terlewatkan. 3. Mudah dievaluasi. 4. Penyusunan secara individual. 5. Dalam proses belajar lebih efisien. 6. Dapat dipakai sebagai bahan penelitian. 7. Pengajar sebagai fasilitator pembelajaran. Pengertian tujuan belajar menurut para ahli yang pertama dari Ruber dikutip Suprijono tahun 2010 adalah proses pembelajaran atau proses mendapatkan pengetahuan. Menurut Slameto tahun 2010 yaitu proses usaha yang dilakukan seorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Menurut Sardiman tahun 2008 yaitu perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan, misalnya membaca, menulis, dan sebagainya. Menurut Winkel tahun 2009, tujuan belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan sejumlah perubahan yang relatif konstan dan berbekas. 5. Menurut M. Ngalim Purwanto adalah suatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru dalam reaksi yang berupa kecakapan sikap, kebiasaan, kepandaian, atau satu pengertian. Tujuan pengertiannya adalah suatu cita-cita yang ingin dicapai dan pelaksanaan
suatu kegiatan, sedangkan belajar bertujuan mengadakan perubahan di dalam diri antara lain tingkah laku. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi tujuan belajar adalah sejumlah hasil belajar yang telah menunjukkan bahwa siswa atau siswi telah melakukan dan melaksanakan kegiatan belajar. Tujuan pendidikan dalam teori Bloom dibagi ke dalam 3 domain. Yang pertama adalah cognitive domain atau ranah kognitif, berisi perilaku yang menekankan aspek intelektual, pengetahuan, pengertian, dan keterampilan. Yang kedua, affective domain atau ranah afektif, berisi perilaku menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Yang ketiga, psikomotor domain atau ranah psikomotor, berisi perilaku menekankan aspek keterampilan motorik seperti menulis dengan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Dari beberapa istilah Ki Hajar Dewantara yaitu menyebutkan bahwa tujuan belajar itu cipta, rasa, dan karya. Selain itu juga dikenal istilah penalaran, penghayatan, dan pengalaman. Konsep tujuan belajar yang pertama melatih kemampuan berpikir, mengembangkan kecerdasan, melatih kemandirian, beradaptasi, mengolah informasi, keterampilan sosial, meningkatkan penghasilan, dan punya banyak kebebasan. Jenis tujuan belajar yang pertama adalah belajar rasional, di mana proses belajar menggunakan kemampuan berpikir sesuai dengan akal sehat, logis, dan rasional. Yang kedua adalah belajar abstrak, yaitu proses belajar menggunakan berbagai cara berpikir abstrak dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, belajar keterampilan, yaitu proses belajar menggunakan gerak motorik dengan otot atau urat saraf untuk mengatasi keterampilan jasmania. Yang keempat, belajar sosial, proses belajar memahami berbagai masalah dan cara penyelesaian masalah, misal dalam masalah keluarga, persahabatan, organisasi, dan lain sebagainya. Yang kelima, belajar kebiasaan, yaitu proses pembentukan atau perbaikan kebiasaan ke arah yang lebih baik, agar individu memiliki sikap dan kebiasaan yang positif, sesuai kebutuhan kontekstual. 6. Belajar memecahkan masalah, yaitu belajar berpikir sistematis, teratur, dan teliti, atau menggunakan berbagai metode ilmiah dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang ketujuh, belajar apresiasi, yaitu belajar kemampuan dalam mempertimbangkan arti atau nilai suatu objek. Yang kedelapan, belajar pengetahuan, yaitu proses belajar berbagi pengetahuan baru secara terencana untuk menguasai materi pelajaran melalui kegiatan eksperimen dan investigasi. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar yang pertama adalah faktor psikologis. Menurut Sardiman tahun 1990, faktor psikologis yang dikatakan memiliki peranan penting dalam aktivitas belajar karena dipandang sebagai cara berfungsinya pikiran siswa dalam hubungan dengan pemahaman bahan pelajaran. Secara spesifik, faktor yang mempengaruhi aktif belajar adalah motivasi, konsentrasi, dan reaksi. Yang kedua adalah faktor eksternal, di mana faktor eksternal yang mempengaruhi aktivitas belajar siswa adalah lingkungan keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekolah. Macam-macam teori belajar. Yang pertama adalah teori belajar behaviorisme. Teori ini dicetuskan oleh Keck dan Berliner. Teori ini berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang sering dikenal sebagai aliran behavioristik, di mana teori ini terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Yang kedua adalah teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif ini mulai berkembang pada abad terakhir sebagai protes terhadap teori perilaku yang telah dikembangkan sebelumnya. Teori kognitif ini, peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan
kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Peneliti teori kognitif ini adalah Asubel, Barner, dan Geck. Menurut Asubel, menekankan pada aspek pengelolaan atau organizer yang memiliki pengaruh utama terhadap belajar, sedangkan Barner bekerja pada pengelompokan atau penyediaan bentuk konsep sebagai suatu jawaban peserta didik untuk memperoleh informasi dari lingkungan. Yang ketiga adalah teori belajar konstruktivisme, di mana konstruksi berarti bersifat membangun. Dalam konteks filsafat pendidikan dapat diartikan dengan konstruktivisme, yang artinya suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir filosofi pembelajaran kontekstual, yaitu pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, hasil diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak sekonyong-konyong. Evaluasi yang pertama adalah CPK adalah bentuk A. Bentuk perilaku nyata. B. Dilakukan pelajar selama pembelajaran. C. Suatu cara untuk menyatakan bahwa suatu proses pembelajaran. D. Dilakukan pengajar selama pembelajaran. Jawabannya adalah A, yaitu bentuk perilaku nyata. 2. Keuntungan utama CPK adalah A. Menghindari materi pembelajaran tumpang tindih. B. Memungkinkan komunikasi lebih lancar. C. Memperlihatkan arah pembelajaran yang jelas. D. Memudahkan penyusunan pembelajaran untuk individu. Jawabannya adalah C. Memperlihatkan arah pembelajaran yang jelas. Untuk evaluasi selanjutnya, Anda bisa baca dan pahami sendiri sesuai dengan jawabannya. Untuk daftar pustaka, referensi utama saya ambil dari Sudianto Patmowiharjo tahun 2019 dalam bukunya BMP Psikologi Belajar Mengajar Tangerang Selatan, Universitas Terbuka. Referensi tambahan bisa Anda baca sendiri. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.